Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang gadis bernama Nadia. Setelah lulus kuliah, Nadia belum mendapatkan pekerjaan dan sementara membantu menjaga toko kelontong milik ayahnya. Nat, tolong jagain toko sebentar ya. Ayah mau ke grosir ambil barang. Iya ya. Kalau ada yang nyari minyak, tinggal ambil di rak belakang. Siap ya. Jangan lupa sarapan juga. Iya ya. Saat Nadia sedang menghitung stok barang di tokonya, tiba-tiba Bu Siska tetangganya datang. Nadia, ibu mau beli minyak. Baik, Bu. Nadia, udah lulus kuliah kan? Iya, Bu. Sekarang kerja di mana? Masih cari lowongan, Bu. Oh. Kirain udah kerja di kota. Anak Bu Mira aja baru lulus, langsung kerja di Jakarta. Iya, Bu. Sayang loh, udah kuliah tinggi kalau ujungnya jaga toko. Hari itu Nadia begitu sedih mendengar kata-kata julid tetangganya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Di sore harinya, di saat toko sedang sepi, Nadia masih teringat akan omongan Bu Siska untuk dirinya. Kenapa sih semua orang nanya hal yang sama terus? Seminggu kemudian, Bu Mira tetangga julid lainnya datang berbelanja ke toko Nadia. Nadia, ibu mau beli gula 1 kilo aja. Baik, Bu. Nadia cantik gini kapan nikah? Belum kepikiran, Bu. Jangan lama-lama, nanti susah jodoh. Tiba-tiba Bu Siska datang dan mendengar percakapan Nadia dan Bu Mira. Iya Nadia, anak tetangga sebelah aja udah punya anak 1. Perempuan itu gak usah terlalu pilih-pilih. Nadia hanya terdiam dan sedih. Dia mulai tidak nyaman dengan perkataan ibu-ibu julid itu. Saat makan malam di rumah, ibu mengajak Nadia untuk berbicara. Kamu jangan terlalu dipikirin omongan orang ya. Capek, Bu. Mereka cuma ngomong aja. Tapi tiap hari, Bu. Ketemu siapapun pasti ditanya kerja, ditanya nikah. Aku jadi malas keluar rumah. Malam itu, ibu terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa mendengar semua keluh kesah Nadia. Pada saat Karina pulang kerja, dia melihat ibu duduk termenung sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia mana, Bu? Di kamar. Kenapa lagi? Tadi ketemu Bu Siska lagi. Oh, pasti dibanding-bandingin lagi. Iya, Rin. Capek juga ya jadi perempuan di kampung. Di sore hari yang cerah, saat Nadia sedang berada di halaman rumahnya, Bu Mira dan Bu Siska lewat di depan rumah Nadia. Nadia. Nadia, tahu nggak? Si Rani sekarang kerja di bank loh. Gajinya belasan juta katanya. Kamu kapan nyusul? Masa kuliah cuma ujungnya jaga toko? Nadia hanya bisa terdiam dengan raut wajah yang sedih mendengar perkataan ibu-ibu julid itu. Di dalam kamarnya, Nadia merasa sangat sedih
teringat akan perkataan dari tetangga julid itu. Aku salah apa sih? Kenapa hidup orang lain selalu dibandingin sama aku? Hari itu, Nadia larut dalam kesedihan di kamarnya yang sepi. Di suatu pagi yang cerah, saat Nadia sedang menjaga toko, pembeli mulai ramai. Udah kerja belum, Nat? Kapan nikah? Sayang loh kuliah tinggi kalau cuma di kampung. Suara pertanyaan itu mulai menggema di kepala Nadia. Kerja di mana? Kapan nikah? Kapan sukses? Hari itu dilalui Nadia dengan mood yang tidak baik. Sepulang dari toko, Nadia mengurung diri di kamar. Nadia masih begitu sedih dengan perkataan orang-orang tentang dirinya. Nadia. Nat buka pintunya. Nadia tidak menjawab panggilan ibu. Nadia masih larut dalam kesedihannya yang mendalam. Keesokan harinya, ibu membawakan makanan ke depan pintu kamar Nadia. Nadia makan dulu ya. Dia masih di kamar? Iya. Dari tadi belum keluar. Belum. Ya Allah. Ibu dan ayah Nadia bingung tidak tahu harus berbuat apa dengan sikap Nadia yang mengurung diri di kamarnya. Ibu hanya bisa pasrah dan meletakkan makanan di depan pintu kamar Nadia. Karina baru pulang kerja dan membawakan bakso untuk Nadia. Nat, ini Kak Rina. Aku bawain bakso favoritmu. Kalau belum mau keluar nggak apa-apa. Aku taruh di depan pintu ya baksonya. Aku juga sering capek dengar omongan orang. Tapi kita nggak harus hidup buat nyenengin tetangga. Karina mencoba terus memberikan semangat kepada Nadia dari balik pintu kamar Nadia. Sebulan pun berlalu, Nadia masih mengurung diri di kamarnya. Karina pun mencoba chat Nadia agar Nadia mau pergi ke psikolog. Nat, aku ngerti rasanya. Ditanya kerja di mana, ditanya kapan nikah, dibandingin sama anak orang. Aku juga ngalamin. Aku capek, Kak. Aku tahu. Aku takut ketemu orang. Gak apa-apa, kita pelan-pelan ya. Mau coba ke psikolog? Aku takut. Aku temenin. Nadia pun mau menyetujui saran dari Karina untuk pergi ke psikolog ditemani Karina. Keesokan harinya, Karina dan Nadia bersiap untuk pergi ke psikolog. Kalau nanti nggak nyaman, bilang aja ya. Iya, Kak. Kamu nggak sendirian. Akhirnya, Nadia dan Karina sampai di tempat psikolog terkenal di daerah mereka. Nadia, cerita pelan-pelan aja. Gak apa-apa, Nat. Semua orang selalu nanya hidupku. Kamu capek ya? Iya, Bu. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Tapi omongan mereka sakit. Karena kamu terlalu lama memendam semuanya sendiri. Kamu boleh lelah, tapi jangan menyalahkan dirimu sendiri. Iya, Bu. Nadia pun mulai lega setelah mencurahkan kegelisahan hatinya selama ini kepada psikolog itu. Setelah beberapa kali konsul ke psikolog, akhirnya Nadia kembali pulih. Nadia. Pagi, Bu. Ibu sangat bahagia.
akhirnya kamu kembali seperti dulu lagi. Ini semua berkat doa ibu dan Karina yang selalu support Nadia. Nadia mulai kembali dengan aktivitas lamanya menjaga toko ayahnya. Kalau capek, istirahat ya. Iya ya, Tidak lama ayah pergi dari toko. Bu Siska datang ingin berbelanja. Ibu, beli sarden Nadia. Nadia, kamu masih jaga toko? iya bu, doain sehat aja. Bu Siska bingung karena Nadia tidak terpancing. Sedikit demi sedikit, Nadia mulai belajar bahwa hidupnya bukan untuk menyenangkan semua orang. Dan tidak semua omongan harus dimasukkan ke hati. Ketika Bu Siska berdiri di depan rumahnya, warga pun mulai bergosip. Dengar gak? Anaknya Bu Siska hamil sebelum nikah katanya. Katanya anaknya juga dipecat dari kantor. Korupsi uang kantor katanya. Ya Allah, ternyata hidup semua orang ada ujiannya. Bu Siska mendengar gosip warga tersebut dengan wajah malu. Mulut manusia bisa melukai lebih dalam daripada yang mereka sadari. Tidak semua orang sekuat itu menghadapi omongan yang diulang setiap hari. Belajarlah menjaga ucapan. Karena kita tidak pernah tahu luka apa yang sedang disembunyikan seseorang.